Kenapa orang yang lebih sukses itu mau bekerja sama dengan Anda? Atau dengan kata lain, bagaimana Anda yang bukan siapa-siapa bisa berpartner dengan orang yang jauh lebih sukses, jauh lebih kaya daripada Anda? Jawabannya simpel, yaitu karena Anda memberikan value atau nilai tambah kepada orang yang udah sukses tersebut. Jadi gini, orang yang udah sukses, orang kaya, pengusaha-pengusaha yang sudah luar biasa sukses itu, mereka bukanlah orang yang bisa semuanya. Ada banyak hal yang mereka juga belum bisa. Mereka bisa jadi sangat ahli di bisnis yang mereka tekuni. Tapi di luar itu, mereka masih tetap perlu menggandeng partner-partner yang memiliki kelebihan atau pengetahuan di bidang usaha yang mereka ingin kembangkan tersebut. Misal, seorang developer properti itu pasti jago banget soal hitung-hitungan, soal negosiasi lahan, soal bagaimana cara mendapatkan pendanaan dari bank untuk pengembangan propertinya. Tapi kalau bicara soal bagaimana membangun bisnis F&B, bagaimana membangun bisnis restoran, bagaimana membangun bisnis tambak udang, bagaimana membangun bisnis yang lainnya seperti fashion, mereka bisa jadi nggak ngerti. Mereka bisa jadi tidak mengerti sama sekali tentang industri-industri bisnis yang ada di luar ekspertisnya. Nah, di sanalah mereka perlu partner. Partner yang tentu saja bisa dipercaya, satu, yang kedua memiliki skill dan pengalaman dan mampu menjadi partner yang baik dari si pengusaha ini. Nah, si pengusaha ini karena dia cuma ahli di bidang yang misalnya tadi contohnya properti, karena dia ahli di bidang properti, ya mungkin dia nggak ngerti kalau harus bicara tentang tambak, tentang peternakan. Nah, di sanalah kita bisa masuk untuk mempresentasikan bisnis kita kepada si pengusaha properti tadi. Kita bisa yakinkan beliau bahwa kita memiliki pengetahuan yang cukup, kita memiliki skill yang tepat, kita memiliki pengalaman juga di bidang bisnis peternakan, sehingga si investor ini, si pengusaha yang udah kaya raya ini bisa mempercayakan modalnya kepada kita. Dia yang modalin, kita yang mengerjakan. Pembagiannya bagaimana, itu bisa dibicarakan. Nanti seperti apa pembagiannya, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Jadi sebetulnya kita nggak punya modal bukan hambatan untuk kita bisa memulai bisnis. Tapi kita bisa lawan itu, lawan kekurangan kita bisa atasi kekurangan kita dengan apa? Dengan cara fokus kepada mengembangkan skill kita. Fokus kepada mengembangkan jaringan atau networking kita. Sehingga kita bisa membangun kesempatan ketika kita sudah memiliki persiapan. Ingat, yang namanya sukses adalah ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan. Kita nggak punya modal, asal bisa ketemu, mendapatkan kesempatan, bisa pitching presentasi kepada pengusaha yang udah sukses, maka kita akan bisa membangun bisnis yang hebat juga karena kita berpartner dengan orang yang udah sukses. Tapi kalau kita bertemu dengan pengusaha sukses tapi kita nggak siap dengan skill kita nggak siap dengan apa yang mau kita bangun, maka kesempatan itu akan lewat begitu saja. Dan seringkali kesempatan yang udah lewat tidak akan terulang lagi. Makanya pastikan fokus kita adalah untuk membangun value diri kita dulu, membangun skill kita supaya ketika ada kesempatan kita bisa ambil kesempatan tersebut dan tidak perlu harus kehilangan kesempatan yang ada.